Halo, salam Nusantara. Pada video tutorial yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang overview arsitektur dan organisasi komputer. Apa sebetulnya arsitektur dan organisasi komputer itu? Secara definisi, arsitektur komputer merupakan sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek dari arsitektur komputer tersebut. Contoh arsitektur komputer misalnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Sedangkan contoh dari organisasi komputer dapat dimisalkan teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Jadi kesimpulannya, dapat diketahui organisasi komputer dan arsitektur komputer mempunyai keterkaitan, yaitu sebuah rancangan arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Jadi seperti apakah arsitektur komputer itu? Mari kita bahas. Tahukah Anda siapa ini? Dialah bapak komputer. Dialah yang bernama John von Neumann yang lahir tahun 1903 sampai dan meninggal sampai tahun 1957. John von Neumann merupakan penemu arsitektur von Neumann sesuai dengan nama belakang beliau. Arsitektur von Neumann ini digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Pada arsitekturnya terdiri dari input, kemudian ada control unit (CU), arithmetic logic unit, lalu ada output, kemudian ada memori. Apakah yang disebut dengan input? Input merupakan sebuah komponen untuk memasukkan data ke dalam CPU atau prosesor yang kemudian nantinya akan diolah di dalam CPU menjadi output. Di dalam CPU sendiri itu terdiri dari control unit (CU) dan arithmetica logic unit. Kita awali dengan control unit. Control unit itu merupakan mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Misalkan bagaimana komunikasi hard disk, memori, monitor, keyboard, dan mouse. Control unit artinya mengatur. Tugasnya adalah mengatur. Yang pertama, 1. Kapan CPU atau prosesor menerima data dari alat input? Misalkan saja alat inputnya keyboard yang dikirim berupa data ke dalam CPU. Jadi di sini CPU akan menentukan layak atau tidaknya data itu diproses. Yang kedua, kapan data diterima dari perangkat input kemudian diolah. Setelah tadi kita masukkan data dari keyboard yang berupa data, maka kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah, ini CPU akan menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah secara bergantian.
Artinya di sini data yang dimasukkan dari keyboard tadi dia akan diolah CU dengan cara mengantri dalam pemrosesannya, lalu menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya, control unit atau CU itu akan mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. Data yang diolah oleh CPU berupa informasi akan ditampilkan ke dalam monitor. Jadi, CU di sini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Sedangkan Arithmetical Logic Unit atau ALU akan melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungan pada ALU menggunakan kode biner. Segala informasi yang didapat input yang dimasukkan atau diinputkan ke dalam CU nanti akan diolah atau dilakukan perhitungan, dilakukan pengoperasian secara aritmatika dan logika berupa menghasilkan data-data biner seperti berikut ini. Langkah selanjutnya kita akan lihat memori. Memori merupakan penyimpanan data pada sistem komputer. Pada dasarnya, memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM atau singkatan dari Random Access Memory merupakan memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan. Sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. RAM ini bersifat sementara. Sedangkan di sini ROM, maaf ini ada salah ketik tulis, ROM, Random Read Only Memory. Ini ROM, seharusnya ini ROM atau disebut dengan Read Only Memory. Read Only Memory ini merupakan memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen. Kalau kita gambarkan memori ini, ROM ini merupakan microcontroller yang menyimpan semua program-programnya ke dalam satu chip. Sehingga data yang disimpan tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik itu dimatikan. Sedangkan pada bagian output akan menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada pengguna. Diproses oleh CU berupa data teks, kemudian diproses yang berupa data digital, kemudian dihasilkan sebuah informasi berupa data teks yang akan ditampilkan di dalam monitor. Itu tadi sekilas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Nusantara.